Siap, terima kasih. Bisa ditampilkan mungkin ya, hostnya bisa tampilkan. Saya sudah kirim tadi materinya. Ya. Jadi Bogi Melo Minto Solanasang Sang Torayan di mana saja kita berada. Jadi kepada Ketua Ikat dan lain-lain yang sudah disebutkan tadi, saya ucapkan salam perkenalan, selamat bertemu di acara yang menurut saya ini acara yang bagus sekali untuk kita telaah, kita bahas ya. Jadi termasuk nanti dari Ibu Dr. Esther juga nanti akan memberi masukan dan ada beberapa pembicara lagi. Saya akan langsung saja bahwa peran pendidikan di masa sekarang ini barangkali agak ada tambahan ya, agak ada tambahan daripada sebelum ada corona ya. Ini problem tidak hanya di bidang pendidikan tetapi di bidang-bidang lain macam kesehatan juga ini juga sudah kena lah semua hal-hal yang demikian. Ayo, kita lanjut saja. Jadi pendidik, oke. Terus lanjut. Terus, jadi bagaimana peran pendidik dan milenial dalam mengembangkan pembelajaran jarak jauh di Kutai Timur? Ini pertanyaan tidak hanya di Kutai Timur ini sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, kita berangkat dari Kutai Timur dulu. Ini problem di seluruh Indonesia ini sebenarnya. Terutama di daerah-daerah yang nanti kita akan melihat bahwa di daerah-daerah kita jaringan internet sangat menentukan. Ya, kalau di Madura ini, di daerah saya ini, di Pamekasan ini jaringan internetnya sudah tidak ada problem lagi. Kemana-mana saja kita ada pasti jaringan internet. Tapi masalahnya, saya baru pulang dari kampung kemarin. Di atas gunung itu susah mencari jaringan internet. Hanya pada titik-titik tertentu saja kita akan menemukan jaringan itu. Dan ini susah ini. Apalagi kalau kita mau serius untuk mengembangkan pembelajaran jarak jauh melalui jaringan internet misalnya. Lanjut. Ya, terus. Jadi undang-undang pendidikan itu sudah ada ya, yang mengatur sistem pendidikan nasional itu nomor 20 tahun 2003 pasal 1 bab 1 pasal 1 ayat 6 bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen dan seterusnya. Barangkali kita akan fokuskan di sini guru dan dosen ya. Lanjut. Nah, jadi tenaga pendidik ini harus profesional. Ya jelas, itu sudah ada jenjang-jenjang bagaimana mereka harus profesional. Karena bagaimana pendidik itu membuat orang pintar, ya, membuat orang mencetak generasi muda, generasi pelanjut yang harus lebih pintar lah dari gurunya. Kata guru saya waktu saya masih SD di kampung, guru-guru saya mengatakan bahwa suatu waktu mudah-mudahan kamu lebih pintar dari kami ini guru-guru sekarang. Bukan hanya lebih pintar, lebih kaya. Karena dulu kan kita jalan kaki semua. Mudah-mudahan katanya nanti kamu punya mobil. Nah, kalau lewat di jalan kamu melihat kita guru jalan kaki, ya kami diajaklah untuk naik di mobilmu. Nah, ini sebagai tenaga profesional tentunya punya bertugas untuk merencanakan, melaksanakan pembelajaran dan sesuai apa yang sudah ditentukan. Nah, kita mau melihat bahwa pendidik mengajar pada satuan pendidikan dasar. Kalau guru itu kan sudah jelas, dasar dan menengah. Kalau dosen itu perguruan tinggi. Lanjut. Terus. Nah, ada indikator-indikator yang sudah ditentukan sebenarnya. Bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademika, mempunyai kompetensi sebagai pendidik, sehat jasmani, rohani. Itu sudah jelas. Itu tidak bisa ditawar-tawar itu. Ya. Jadi harga matilah, ya. Oke, teruskan. Dosen wajib mempunyai juga kualifikasi sesuai yang ditentukan. Nah, saya ini termasuk salah satu dosen di Stikes Guna Bangsa Yogyakarta.
Ya, jadi saya sekarang karena musim corona sekarang harinya pembelajarannya lewat Zoom atau lewat Google Meeting. Ya, saya tadi hari saya melakukan dua ujian untuk S2. Kemarin satu ujian S2 juga. Bidan, S2 bidan. Nah, repotnya ini dalam masa daring begini, ujian yang demikian itu kurang maksimal kita. Saya terus terang bahwa kurang maksimal kita berbicara. Ada hal-hal yang harusnya cepat kita selesaikan menjadi lambat lah menurut saya. Karena ya tidak maksimal kita. Tapi bagaimanapun juga, mau tidak mau, pembelajaran jarak jauh begini harus kita lakukan di saat pandemi khususnya pada saat ini. Lanjut. Nah, di sini bahwa seorang pendidik harus memiliki kompetensi hakikatnya, ya, dia harus memadai dalam pengetahuannya, keterampilannya, kemampuannya untuk melakukan tugas-tugas demikian. Jadi sebenarnya guru-guru kita yang ada di daerah harus meningkatkan pengetahuannya, skillnya, tidak hanya menunggu ada perintah dari institusi pendidikan. Harus jemput bola, harus belajar sendiri. Banyak kok di internet kita bisa belajar. Ya, lanjut. Dan tujuan pendidikan nasional yang mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman dan seterusnya. Ini tugas kita sebagai pendidik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Memang kadang-kadang orang ironis. Sekarang orang sudah bergelar mempunyai titel yang tinggi, tetapi bagaimana perilakunya di dalam masyarakat? Nah, saya bilang itu adalah soal lain. Karena itu juga harus ditopang dengan berbagai macam keimanan, harus ada perilakunya yang bagus, integritasnya yang bagus, kemudian rasa saling menghormati. Nah, ini penting, ya. Tidak, yang paling bagus apabila kita menempuh pendidikan yang tinggi, tetapi bisa melakukan hal-hal yang lebih manusiawi, misalnya begitu. Teruskan. Nah, sekarang milenial. Milenial ini memang sekarang luar biasa ya. Kalau kami ini tidak masuk milenial lagi, sudah lewat waktu. Lanjut. Nah, milenial itu sudah kita tahu sendiri bahwa ini berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar ya. Jadi orang-orang kadang-kadang orang lah yang menentukan kita ini mau disebut apa. Tetapi yang jelas bahwa penggolongan generasi ini mereka yang lahir pada tahun 80, 90 dan awal 2000. Saya ingat tahun 2000 dulu. Itu yang saya paling ingat karena ini masanya milenial dan warna-warna waktu itu adalah perak ya, perak. Ya, lanjut. Nanti kita lihat apa peranannya ini. Nah, sekarang menurut penelitian dilakukan bahwa kaum milenial ini sangat menentukan sesuatu dalam dunia sekarang, khususnya dalam internet ya. Ada penelitian dilakukan Ericsson di 24 negara mengatakan bahwa dari 10 tren tersebut beberapa diantaranya adalah adanya perhatian khusus terhadap perilaku generasi milenial ini. Termasuk penentuan produk-produk. Jadi produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan, misalnya HP dan lain-lain, itu selalu mengacu kepada para kaum milenial ini. Sehingga kita yang lewat umur ini ya harus mengikuti sekarang ini. Lanjut. Nah, disinilah bahwa masa milenial sekarang mungkin kalau dihitung tahun 80 ya antara di atas umur-umur 16, 19 sampai di bawah 30 mungkin ya. Dan mereka itu masuk golongan milenial. Langsung lanjut. Teknologi juga membuat para generasi internet tersebut mengandalkan media sosial. Nah, interaksi kita sekarang ini adalah media sosial.
Jadi saya sekarang ini dalam memberikan kuliah atau pelajaran melalui daring harus mengikuti perkembangan zaman ini, harus tahu Zoom lah. Dulu saya tidak tahu Zoom itu bagaimana cara menghidupkan. Tapi karena dituntut, ya akhirnya belajar. Karena banyak tutorial sekarang yang ada di YouTube, kita bisa belajar dari situ. Akhirnya bisa juga, walaupun sering juga error-error ya. Lanjut. Nah, bagaimana mengembangkan pelajaran jarak jauh di masa pandemi ini? Terus, seperti saya katakan tadi bahwa masalah pembelajaran jarak jauh ini tidak hanya terjadi problem di Kutai Timur, tetapi akan dialami oleh beberapa daerah. Seperti yang kami pernah lakukan Zoom dengan Elia beberapa waktu lalu adalah bahwa di bidang kesehatan juga sudah terjadi telemedicine. Ya, telemedicine. Lewat satu pada telemedicine. Jadi telemedicine itu sangat berpengaruh dalam komunikasi jaringan sekarang ya, jaringan internet. Jadi di daerah perifer, jaringan yang lambat, maka komunikasi antara dokter dan pasien akan terganggu juga. Sama halnya dengan pembelajaran jarak jauh ini. Kalau jaringan internet dan lain-lain kurang, maka akan sangat mempengaruhi kita. Lanjut. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Satu, misalnya kita terus saja ini ya, terus sedikit. Di situ ada terus saja, terus lagi. Terus. Nah, ini ada beberapa soal yang harus diketahui bahwa kesiapan material bagaimana untuk menghadapi pembelajaran jarak jauh ini. Bagaimana smartphone, komputer, dan jaringan internet. Sekarang anak-anak murid-murid SD harus membeli HP yang smartphone. Jadi artinya ada pengeluaran ekstra. Lain lagi pulsa, listrik, dan lain-lain. Lanjut. Nah, tidak semua juga guru mampu membeli perangkat smartphone. Atau kalau bisa beli, mungkin kurang lancar. Ya. Nah, inilah yang menjadi hambatan. Salah satu yang harus dipikirkan. Lanjut lagi. Kesiapan yang lain adalah komitmen ya. Komitmen. Ini harus dijaga dan dikembangkan komitmen itu. Jangan pasrah menghadapi hal-hal yang terjadi sekarang. Terus. Nah, menurut ini ada juga sih guru-guru yang kurang mempunyai komitmen. Tapi saya kira komitmen itu bisa dibangun kok. Kalau kita punya kemauan yang kuat untuk bertanggung jawab bahwa ini adalah tanggung jawab kita, maka komitmen bisa dibuat dan bisa diperbarui komitmen itu apabila sudah loyo lagi komitmennya. Lanjut. Ya, ini akan berpengaruh semua ya. Sampai orang tua pun harus terlibat juga untuk menemani murid-muridnya, misalnya yang SD itu, untuk selalu ikut sekolah daring sekarang. Akhirnya banyak kita lihat di video-video itu, ada juga orang tua yang merasa susah mengajar, menemani anak-anaknya. Ternyata pekerjaan pendidik itu ya begitu susah. Lanjut. Terus saja. Nah, diharapkan kaum milenial ini akan bisa mengambil posisi karena mereka lah yang mahir IT dan lain-lain. Sehingga disinilah kesempatan kaum milenial untuk masuk, untuk mengambil alih untuk pembelajaran jarak jauh. Ya, yang kita yang sudah usia-usia di atas ini, oke lah, mengerti. Ayo silakan adik-adik maju. Nanti kita bimbing misalnya. Kita bimbing. Nah, untuk kesediaan semua perlengkapan dan lain-lain tentu harus bisa dari pemerintah. Kalau ada bantuan dari pemerintah, bisa dari diri sendiri, atau mungkin ada sumbangan-sumbangan yang lain. Lanjut. Ya, terus saja. Kesimpulannya ada 3 saja kesimpulannya ini, yaitu bahwa pendidik itu tenaga yang mempunyai kualifikasi tertentu. Generasi milenial harus mengambil alih peran-peran ini sekarang. Jangan diam. Kaum milenial juga harus jemput bola, harus belajar lebih tinggi lagi, baru bisa mengambil alih. Demikian. Ya, jangan pasrah. Kemudian masih temukan kendala-kendala dari pembelajaran jarak jauh. Saya kira itu saja. Kurus semangat.
Bung Imelo, terima kasih.